Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Brand, kesembilan Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup menguat 2,04% ke harga 1495. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau di broker sebenarnya Medco ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Medco memang terlihat ada big distribusi dan asing itu terus jual bahkan dari September ya. Beberapa kali aja beli tapi jualannya lebih masif, lebih banyak. Kalau dilihat dari frekuensi analisarnya cukup bagus, volume biasa aja sudah mulai berkurang, kurang tenaga. Tapi karena harga oil hari Jumat kemarin itu ditutup menguat 4,94% dan potensi besar ini sudah wave 4 dan akan wave 5. Wave 5-nya itu mungkin ke 100, 104, ya ada peluang Medco open gap up. Jadi seperti itu ya. Senin besok kemungkinan besar Medco open gap up. Target selanjutnya kalau lanjut menguat itu 1700, itu resisten semenjak September 2023 yang akan ditembus dan Medco sudah all time high ya. Ini lambat nih. Oh iya ya, Medco sih all time high nih. Kalau kelihatan dari sini ya, dari 2008 tuh berarti potensi besar all time high lagi. Dan kalau dilihat ya Medco ini lagi konsol, supportnya itu 1300, resistennya 1700. Naik turunnya itu sekitar 20%, 23 ya. Tapi sekarang harga tengah-tengah ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau saya lihat sih potensi besar Medco open gap up. Jadi yang punya hari Jumat ya selamat, atau yang punya dari bawah ya potensi besar langsung hijau lagi ya Senin untuk Medco. Karena harga oilnya ditutup menguat 4,94%. Seperti itu. Untuk Medco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 414 menguat 1,97%. Kalau dilihat ada transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Elsa malah ada akumulasi. Tapi dari broker-broker yang dipakai retail, PD, CC, YPMG. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa ada big akumulasi dan ya bagus. Elsa di atas 400 oke. Saya juga kelupaan mau kasih info. Padahal menarik nih Elsa beli di 400 kemarin. Tapi ya kelupaan. Jadi kondisi seperti ini arah Elsa 440. Open gap up. Iya peluang besar open gap up karena harga komoditasnya naik. Biasanya oil kalau naik saham-saham oil tuh ngekor. Beda dengan CPO. CPO tuh lagging. Harga komoditas CPO nya naik belum tentu sahamnya cepet naiknya. Ya kadang lambat. Beda dengan oil. Oil langsung direspon esokannya. Begitu juga sebaliknya kalau turun-turun juga. Jadi arah Elsa itu 440. Peluang besar nggak? Ada peluang besar untuk Elsa. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di 1400 menguat 1,08%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu seminggu kemarin net buy. Kalau di broker semuanya Pegas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas salah satu stock pick saya ya, dan saya pegang Pegas. Jadi oke nggak Pegas? Harusnya oke. Saya beli Pegas tuh di 1370 sampai 1350 pas dia lagi koreksi ini karena melihatnya sepertinya kuat dan asing mulai beli dan terlihat juga ada akumulasi dari BB, AK, KZ, BK. Berarti 4 broker asing yang jarang dipakai retail itu akum, walaupun memang sellernya juga broker yang jarang dipakai retail, JP, YU, GR. Tapi nilai pembeliannya tuh lebih kecil dari nilai jualnya tuh lebih kecil dari akumulasinya lebih besar ya. Apalagi BB 13,5 miliar di hari Jumat. Kalau ditarik selama seminggu itu big akumulasi juga, menarik juga, masih lebih besar nilainya. Jadi ya ini serius naik. Kalau menurut saya peluang besar 1500 minimalnya Pegas. Harga sekarang boleh beli, tergantung Bapak Ibu. Kalau ini analisa saya sebelumnya ya, belinya di area bawah. Kalau Bapak Ibu untuk naikin ke atas harga belinya, risknya sudah 7%. Masih ideal dengan reward 7%. Dengan reward minimal 9,6% menguji resistennya 1500. Trendline downtrend semenjak Februari 2023. Potensi ditembus nanti kalau ISG bullish arah 7000. Pegas juga arahnya 1500 ke atas. Bahkan bisa jadi ke 1800 2000 ya tahun depan. Ini kan dia udah konsolidasi cukup lama nih. Setahun. Ya saatnya lah dia bangkit ya untuk Pegas. Seperti itu. Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PGO yang ditutup di 1310, terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya PGO
ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PGO lagi gak kemana-mana. Kalau menurut saya, bisa rebound nggak? Ya kemarin Jumat mau rebound tapi gagal. Malah koreksi ya. Oh ini gak update nih. Sebentar. Jadi pakai TradingView. Nah ini. PGO dia tutupannya memang nggak membentuk lower low. Sama. Menariknya sih kalau dapat 1200. Nah ini area best price buy. Risk-nya kecil. Jebol 1200 jual. Dari harga sekarang ya dalam. Katosnya 13% dengan reward terdekatnya 10%. Nggak seimbang kan? Lebih baik nawar di bawah. Karena yang akan jadi resistennya itu 1450. Ini akan jadi resisten untuk PGO. Mungkin juga bisa teknika rebound, tapi rebound terbatas dan dia teknika rebound turun lagi. Tapi kalau mau dapat harga best price-nya ya berharap PGO turun. Tapi apakah dikasih itu ya? Harga sekarang harga tanggung, bisa rebound, bisa turun. Nah, strategi Bapak Ibu aja bagaimana kondisinya dan resikonya lebih besar harga sekarang. Tapi ada peluang potensi bisa rebound. Jadi seperti itu ya. Kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit itu big distribusi untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2.550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MDKA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA sepertinya sih kuat. Potensi rebound. Kalau dilihat frekuensi analisarnya cukup meningkat. Tapi memang asing masih terus net sell. Dengan kondisi sekarang 2420 sampai 2380 itu area support. Kalau MDKA dulu juga sudah saya rekomendasikan di grup itu suruh antri di bawah waktu 4 Oktober apa tanggal 5 Oktober itu ya. Saya suruh beli di 2420 sampai 2380. Sudah profit tuh. Ya, kalaupun yang belum jual, ya masih profit 4% kan? Kalau saya sudah TP kemarin di 9,5%. Ya, saya jual pas di hari dia turun nih. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya belum beli lagi karena memang agak tinggi harganya. Saya nawar di bawah 2450 menarik. Kalau di atas itu agak rawan. Tapi ya bisa rebound besok ya. Karena terlihat ini MDKA gagal menembus terus 2650-2700. Nah, ini kemungkinan konsolidasi juga. Kalaupun rebound, bisa jadi false break turun lagi kan. Esokannya atau 2 hari ke depannya atau 3 hari atau ya selanjutnya. Jadi belum saatnya kemungkinan reversal mematahkan trend dan akan masih konsolidasi. Kecuali ya ISG di atas 7050-7100 mungkin reversal juga. MDKA bisa nge-swing atas target 3000 sampai 3400. Itu ya. Yang penting ISG di atas 7000. Ada peluang juga MDKA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 6910. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup terkoreksi 2,12% ke harga 690. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MBMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA membentuk lower low. Kondisi seperti ini ada candle tree black crow. Mungkinkah dia bisa false breakdown dan kembali rebound dan kembali ke atas 700? Kalau menurut saya ya nggak tahu ya. Belum pasti. Mending sabar dulu. Tunggu aja dia. Kalau dia kembali ke atas 720 baru Bapak Ibu perhatikan. Lihat volumenya bagus nggak? Broker semarinya seperti apa? Kalau oke ya baru masuk. Mending belinya nunggu konfirmasi ada candle hijau kalau dia di atas 720. Menurut saya seperti itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang silahkan juga. Dia sudah membentuk all time low ya, terus turun dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya 3 candle dia terus turun ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan dia itu 3 minggu turun dengan volume menurun. Berarti kan seller sudah nggak kuat. Tinggal lihat konfirmasinya mampu nggak dia minggu ini seminggu ke depan menembus 720. Kalau tutup di atas 720 cukup menarik. Itu aja berarti bisa jadi minggu kemarin false breakdown dikonfirmasi dengan minggu ini kembali rebound. Nah, itu aja analisanya. Untuk MBMA tunggu di atas saja. Kalau Bapak Ibu hitung dengan Fibonacci retracement kira-kira kemana sih turunnya? Nih, kalau ditarik ya seperti ini ya bisa turun sampai 580 sampai 600 arah turunannya. Seperti itu. Tapi ya itu baru gambaran dari Fibonacci dan belum pasti juga ke sana. Seperti itu MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 1145 menguat 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BRPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BRPT ada big akumulasi, asing mulai beli, cuman volume belum kuat. Kalau menurut saya ada resisten yang harus ditembusnya untuk konfirmasi swing low 1200 sampai 1230 atau kalau saya
Untuk BRPT kalau terus turun ya ke 1000. Lebih menarik best price buy ya. Siapa tahu swing low-nya cukup dalam kan kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Oh, ini dia di golden ratio-nya ya. 0,61 Fibonacci retracement. Kalau ditarik seperti ini ya itulah ya. Tapi idealnya memang best price buy-nya di 1000. Tapi kita lihat aja. Kalau di 1100 ini ada pantulan ya Bapak Ibu bisa nekat aja. Belinya tapi mepet support. Misalnya di 1110, 1120. Kalau dia jebol 1070 jual. Boleh seperti itu ya. Atau pakai strategi average down. Tinggal tonton di video komunitas Borneo Trader di YouTube. Di sebelah lonceng kalau dari handphone ada tulisan gabung, pencet dan pilih yang Pro Trader. Di situ juga ada saham-saham yang Bapak Ibu bisa perhatikan di bulan Oktober ya, ada 2 video dan juga ada cara average down saham-saham berfundamental bagus yang saya sudah coba dalam 2 tahun ya. Dan yang perlu kesabaran, namanya average down itu perlu kesabaran, tapi sabar di perusahaan berfundamental bagus ya aman seperti itu ya. Berapa kali average down-nya ada di video ya, tinggal Bapak Ibu lihat titik-titik harganya seperti itu untuk BRPT. Dan langsung saja ke saham selanjutnya. Ada brand yang kembali arah menguat 24,86% ya, berarti udah naik berapa persen nih? Udah 100% ya naikannya. 4 kali arah, 4 kali ya, 5 kali arah. Kalau dilihat dari asing kembali net buy setelah jualan tipis-tipis dan asing kembali net buy. Kalau di broker semuanya brand ada akumulasi. Langsung saja keterikannya ya seperti ini sih, masih big akumulasi ya. Cuman minggu depan seperti apa? Ya, ini nih biasanya ada target harga. Kita lihat nanti di 2500. Tapi kalau arahnya lebih harusnya 2500, arahnya berapa nih? 25% lagi. 2300 berapa? 25% apa 15% ya? Saya lupa. 25% ya masih. 5000 kalau nggak salah ya yang baru 15%. Ya ke 3000. Mungkin itu. Arahnya 25% di 2950 atau 2945 itulah ya titik arahnya. Dan apakah mungkin di ke 3000 baru dia ada guyuran, kita nggak tahu ya. Pokoknya minggu depan tuh sudah hati-hati. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli ya, siapa tahu naik berkali-kali lagi arah. Dan yang perkiraan saya dia itu 2 kali aja arah, ternyata lebih luar biasa memang. Kalau grupnya Prayogo udah bisa dikatakan kalau IPO-nya bagus, contohnya Cuan. IPO Cuan juga bagus ya, nih naik terus 6 kali arah, 7 kali arah, habis itu ada guyuran baru konsol naik lagi. Bisa seperti itu juga nanti brand ya. Jadi seperti itu ya untuk brand ya, kemungkinan besar sih targetnya bisa ke 3000. Kita lihat nanti bagaimana kondisi brand ya. Ini yang IPO yang untung. Kalau yang masuk di sini juga untung nih kalau yang nekat ya. Tapi kalau yang masuk di 2250-an ke atas nih ya, kita lihat kalau dia arah lagi sudah pasang trailing stop aja, jaga-jaga kalau ambrol, kalau dia tiba-tiba dibuka dan diguyur ya, seperti itu. Untuk brand langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1755, terkoreksi 1,12%. Kalau dia ada transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Antam didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Antam harga emas juga naik ya. Berapa persen tuh? 0,2% ya. Tapi Antam ini lebih ke nikel. Oh, emasnya naik ya. Luar biasa juga emas naik 3,4%. Biasanya yang berkorelasi itu Harta, Arci, Antam, MDKA, BRMS. Kalau nggak salah emas juga ya. Cuma Antam ini lebih ke nikel. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana kondisi Antam ya. Antam masih mencoba berjuang untuk bertahan. Tapi memang level psikologisnya itu ada di 1800. Tembus itu aman. Ya bisa ke 2000 minimalnya. Yang penting minggu ini kembali ke atas 1800. Atau kalaupun ternyata lanjut koreksi ya mungkin konsolidasi dulu. Di area supportnya 1700, resistennya 1800. Karena Antam kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit itu masih big distribusi. Jadi kalau menurut saya harga sekarang harga nanggung tapi bisa rebound. Kalau nekat dengan spekulasi dan cut loss, siap stop loss misalnya jebol 1700 juga boleh. Pokoknya momentum Antam minggu ini 1800 tembus dan bertahan, tutup di atas itu menarik Antam. Ya, seperti itu. Antam, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 5.425, terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Inco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco lagi konsolidasi juga. 5.400, 5.300 tuh support, resistennya 5.800. Kelihatan kok. Ini udah di area konsolidasinya. Jadi kalau menurut saya sih rebound. Satu candle lagi merah dan potensi rebound. Akan mempertahankan supportnya 5.350-nya itu.
Kecuali IHSG turun koreksi jebol 6.850 ke area support 6.820, mungkin Inco bisa jebol juga support 5.300, targetnya ya 5.000 kalau dia jebol 5.300-nya untuk Inco ya. Tapi kalau menurut saya potensi besar technical rebound minggu depan seperti itu. Inco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 785 menguat 0,64%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TINS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, TINS Doji ada peluang rebound ya. Kalau menurut saya sih potensi besar rebound karena dia ada di akumulasi dan frekuensi analisarnya juga meningkat. Tembus 800 minggu ini menarik. Tutup aja dia di 800, oke tuh. Kalau mau beli harga sekarang, kalau mau pakai stop loss di bawah 760, 750 boleh-boleh aja. Silakan ya. Memang sekarang harga tengah-tengah. Tapi menurut saya TINS berpeluang rebound. Seperti itu. TINS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1460 menguat 1,03%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Akra juga bagus. Ini kan kalau nggak salah oil juga. Jadi kalau menurut saya konfirmasi minggu kemarin itu swing low dan siap-siap naik, targetnya 1550 arahnya ya. Risknya ya kalau jebol 1400 Bapak Ibu jual aja nih seperti ini. Risk rewardnya sudah saya gambar. Ya, cut lossnya 4,5%. Kalau beli harga sekarang mungkin di 5%-an. Nah, 5,5 dengan target reward minimal 5,5%. Tapi kalau tembus 1550, siap-siap uptrend juga. Karena ada pola cup and handle untuk Akra ya. Akan lanjut uptrend dengan target all time high-nya di 1680. Itu. Jadi seperti itu Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup menguat 2,15% ke harga 710. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ESA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. ESA ya harus bertahan. Kalau melihat kondisi seperti ini, ada peluang bisa lanjut ya. Kalau market mendukung, besok bisa lanjut rebound. Targetnya 800 sampai 820. Support kuatnya memang agak jauh di 650. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau kondisi seperti ini risk rewardnya. Tapi ini disclaimer ya, bukan ajakan untuk membeli dan menjual. Ya, cut lossnya sekitar 10% dengan target 16%. Hitung-hitung aja ya. Kalau beli harga sekarang memang harga nanggung. Tapi ya bisa aja naik untuk ESA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di harga 995. Terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya NCKL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL tunggu dia di atas 1000 itu oke. Di bawah itu belum menarik, tapi ya bisa ditoleransi lah. 995 nih seharusnya sih sudah breakout, cuman konsolidasinya nih tiba-tiba takutnya sih dibuang. Memang kalau dilihat dari broker summary-nya tuh ada big akumulasi. Tapi kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu tuh berarti belinya dekat resisten dan supportnya itu ada di 940. Salah momentum, kurang ideal. Bukan salah momentum, kurang ideal harga belinya kalau baru masuk. Tapi ya bisa aja dia naik lagi. Ya, yang penting tuh bagaimana strategi Bapak Ibu, apakah mau pakai stop loss atau mau pakai average down kalau dia ternyata gagal. Itu aja. Ya, untuk NCKL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.